Shalom. Mari kita baca dan kita pelajari dari kitab Keluaran bab 30 dengan judul perikop mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Di sini saya beri tanda merah karena sangat penting. Jadi minyak urapan ini diramu dari beberapa ingredient, beberapa bahan rempah-rempah. Dari mur ditentukan tetesan 500 shikal. Mur, lalu kayu manis yang harum 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal. Mur, kayu manis, tebu, lalu kayu teja 5, dan ditambah lagi minyak zaitun ya sebagai bahan utamanya, sebab nanti harus dioleskan. Jadi ada 5 ya, minyak zaitun, kayu teja 5, tebu, kayu manis, dan mur. Menjadi minyak urapan yang kudus. Dan ini dipakai untuk mengurapi. Macam-macam nih ya. Mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dan perkakasnya, kandil, kemudian mesbah pembakaran ukupan juga termasuk perkakasnya, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, itu harus diurapi ya, dioleskan ya dengan minyak itu, ramuan itu. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Dan lihat ini, setiap orang yang kena kepadanya itu menjadi kudus. Yang terkena minyak urapan menjadi kudus. Jadi semua yang dikuduskan itu dengan minyak urapan menjadi maha kudus, dan setiap orang yang kena kepada itu, benda itu menjadi kudus. Lalu kenapa kepada orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan? Tapi sebelumnya, setelah semua perkakas dan barang-barang itu dikuduskan, diurapi dengan minyak ini ya, setelah dicampur ramuan,
Ini minyak zaitun saja, nanti ditambah itu berbagai rempah-rempah itu. Engkau juga harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya menjadi memegang jabatan imam bagi Tuhan, menjadi minyak urapan di antara kamu turun-temurun. Oke, jadi setelah perkakas juga Harun sendiri diurapi supaya menjadi kudus. Tapi ini dia, kenapa? Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga ya. Ini seperti secret ingredient. Ini hak patennya Tuhan, nggak boleh ditiru. Jadi tidak boleh ya. Orang biasa tidak boleh membuat, bahkan membuatnya juga nggak boleh ya. Lihat ini. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, jadi mencoba meniru, lalu membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya ya. Ini keras sekali Tuhan. Kenapa ya? Apakah Anda bisa memberi sharing? Mengapa kira-kira? Jadi ini adalah sesuatu yang kudus, minyak yang kudus, alat Tuhan untuk menguduskan semua yang tersentuh oleh minyak urapan itu. Dan minyak ini tidak boleh ya, menjadi sesuatu yang seperti minyak wangi, disemprotkan kemana-mana ya, nggak bisa ya. Jadi ini hak prerogatif Tuhan, ini alat Tuhan dalam menguduskan manusia. Hanya orang-orang pilihan saja, jadi tidak boleh sembarang. Ini adalah suci, kudus, nggak bisa dianggap sebagai hal yang biasa, maka itu tidak bisa dicurahkan kepada orang biasa. Karena ini bukan minyak urapan biasa ya. Ini hal yang kudus, diramu dengan ramuan dari Tuhan. Jadi Tuhan punya mau, manusia harus patuh. Kalau enggak, ini akibatnya ini dia akibatnya. Haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya ya. Nggak boleh mempermainkan Tuhan. Itulah kadang kita juga hal-hal yang suci kudus lalu diperjualbelikan. Nah, ini kan istilahnya seperti saya baru mendapatkan pencerahan. Ini tidak boleh seperti diperjualbelikan ya. Hal yang kudus lalu orang-orang awam bisa buat ramuan ini, lalu seenaknya saja mengurapi dirinya. Nggak bisa ya, nggak bisa dikomersialkan. Jadi hal yang kudus itu nggak bisa dikomersialkan. Itu anugerah Tuhan, nggak bisa menjadi hal-hal yang sepele yang bisa dibeli, seperti kita membeli minyak wangi yang termahal misalnya. Nggak bisa itu. Sebab hal-hal yang kudus itu anugerah Tuhan ya, gratis, tetapi kita harus layak menerimanya. Walaupun diberi gratis, istilahnya mendapat tiket gratis, tapi kita harus layak menjadi pengikut Yesus. Keselamatan dari Tuhan Yesus itu gratis. Kita mendapat keselamatan seperti mendapat tiketnya. Kita nggak bisa beli tiket keselamatan itu diberikan Tuhan Yesus secara gratis. Tetapi kita harus layak menerima tiket itu. Caranya bagaimana ya? Berbuat menghasilkan buah yang sesuai dengan tiket itu ya. Tiket itu kan mau pergi ke surga ya. Ya, kita harus menghasilkan buah-buah surga. Buah-buah surga itu apa? Taat, disiplin, lalu suci. Orang yang nggak suci nggak bisa masuk surga ya. Jadi ketika meskipun sudah mendapat tiket tapi kita tidak suci, nggak bisa masuk boarding ke pesawat, nggak bisa. Karena mungkin di ruang
orang yang sudah mendapat tiket itu seperti di bandara, itu nggak tunggu dengan setia di ruang tunggu, tetapi keluyuran keluar-keluar ya. Akhirnya ketika pengumuman untuk boarding time, dia ketinggalan. Itu seperti juga gadis-gadis yang tidak bijaksana, yang tidak menunggu pengantin dengan membawa bekal minyak, sehingga ketika pengantin datang minyaknya habis. Lalu mereka harus keluar mencari minyak. Ketika kembali, pintu sudah ditutup. Sudah tidak bisa masuk. Nah, itulah seperti manusia yang sudah mendapatkan tiket keselamatan tapi tidak setia menunggu di ruang tunggu, ya, menunggu sambil berdoa ya. Supaya istilahnya tidak ketinggalan pesawat, kita harus tunggu di ruang boarding. Tidak keluyuran kemana-mana penuh dengan hal-hal duniawi dan nafsu-nafsunya. Ya, jadi harus setia menunggu, ya, sabar. Ya. Setia menunggu menghasilkan buah-buah surgawi, itulah. Tapi kalau nggak setia, ya itu, walaupun punya tiket tapi tidak bisa menggunakannya, ya, rugi. Jadi maksudnya itu. Ini minyak urapan ini adalah hal yang suci, tidak bisa dikomersialkan, nggak bisa orang awam seenaknya saja. Wah, itu seperti kita. Ini kan dikatakan setiap orang yang kena kepadanya menjadi kudus. Lalu orang-orang yang berdosa seenaknya saja membuat ramuan itu, lalu disemprot-semprotkan supaya menjadi kudus. Nggak bisa. Sebaliknya akan mendatangkan hukuman Tuhan, ya, dihukum ini. Ya, setiap orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak semacam itu, atau membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Orang yang berdosa lalu dengan seenaknya supaya menjadi suci disemprot-semprotkan minyak urapan, ya, nggak bisa. Itu malah mendatangkan kemarahan Tuhan, ya. Jadi harus bertobat dulu, menjalankan pertobatan, menghasilkan buah-buah surga. Disitulah nanti kita bisa mendapatkan layak menerima minyak urapan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga diklik like. Silakan juga tulis komentar, sharingnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.